benda yang paling ditakuti vampir. 你进去拿点糯米。喜欢。 Namun karena baris ketannya habis, Chaesung pun diminta untuk membelinya di pasar. Tiba di pasar, Chaesung pun langsung membeli baris ketannya. Namun tanpa sepengetahuannya, si penjual beras ternyata adalah orang yang culas dan diam-diam mencampur beras ketannya dengan beras biasa. Saat dalam perjalanan pulang, Chaesung tak sengaja mendapati seorang wanita yang sedang akan digedabah oleh pria Sakne, di mana Chaesung berhasil menyelamatkannya tanpa sadar jika wanita ini adalah si hantu yang bernama kita panggil saja Yuli, wanita yang sempat nebeng di sepeda tempo malam. Yuli pun mengajak Chaesung ke rumahnya dan memberikan minum yang sudah dicampur dengan urat madu. Yang alhasil Chaesung yang sudah senang pun termakan bujuk rayon setan yang Anda sudah tahu seperti apa kelanjutannya. Keesokan paginya, Chaesung pun datang membawa beras ketannya. Ditegur oleh guru Gao, mendapati leher Chaesung terdapat bekas tanda merah dan bertanya kemana saja ia semalaman. Namun karena Chaesung masih lelah dan mengantuk, ia pun tidur tanpa memberikan jawaban apapun. Malam harinya, guru Gao yang curiga pun diam-diam menuliskan mantra pada tubuh Chaesung. Yang ketika ia sudah bangun dan izin pulang, guru Gao pun membuntutinya dari belakang dan mendapati Chaesung pergi ke rumah kosong untuk menemui Yuli. Dan ya, berkat tulisan mantra yang ada pada dadanya, Yuli pun terpental jauh saat akan memeluk Chaesung. Guru Gao yang sedang mengintip pun membuka mata batinnya untuk bisa melihat susuk asli Yuli yang ternyata sangat buruk rupa. Lantas ia pun memberikan pusakanya dengan sinar terang rembulan dan langsung melakukan pengusiran agar Yuli kembali ke habitatnya. Kewalahan menghadapi guru Gao, Yuli pun membangunkan Chaesung dan menyihir penglihatannya seolah-olah guru Gao adalah si kepala polisi. Sehingga inilah yang terjadi. 秋生，快救我！ Karena guru Gao terus menyerangnya, Yuli pun akhirnya kabur dengan diiringi badai yang merusak seisi rumah tersebut. Di mana Chaesung yang sudah sadar pun menganggap jika semua yang terjadi barusan hanyalah mimpi. Guru Gao pun berjalan di depan pintu masuk lengkap dengan peralatan siap tempurnya. Dan benar saja, guru Gao pun mulai mendeteksi adanya kemunculan makhluk halus. Sehingga ketika Yuli menampakkan dirinya, terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Dalam rumah sendiri, Mancoy mulai merasakan perubahan pada tubuhnya yang ditandai dengan kuku jarinya mulai memanjang. Yang ketika Mancoy sudah tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri, ia pun mulai mendekati Chaesung yang sengaja diikat pada kursi. Menyadari laki-laki idamannya sedang berada di dalam bahaya, Yuli pun segera masuk untuk menolong. Di mana guru Gao masih saja menyerang Yuli sampai akhirnya ia pun menghentikan serangannya. Setelah Chaesung memohon untuk tidak membunuhnya. Kembali ke rumah guru Gao setelah dilakukan penanganan yang tepat, Mancoy akhirnya berangsur pulih. Tak lama muncul si kepala polisi yang membawa kabar jika si vampir jahat sudah berkeliaran di kampung dan berhasil memakan satu korban jiwa. Yang setibanya guru Gao di sana pun segera menyuruh warga untuk membakar jasad tersebut. Karena sekeliling rumahnya sudah ditaburi beras ketan, si vampir jahat yang notabene adalah kakeknya Ting Ting tidak bisa masuk dan mencari jalan lain. Di mana guru Gao dan kepala polisi pun yang sudah tiba di sana pun langsung menyuruh mereka untuk masuk ke dalam rumah dan kunci pintu dari dalam. Sementara Chaesung diminta untuk menemuinya di luar mencari keberadaan si vampir jahat tersebut. Tanpa mereka semua sadari, si vampir jahat ternyata menggunakan jalur atas untuk bisa masuk ke dalam rumah. Di mana Mancoy dan si kepala polisi sendiri terlihat sedang menutup pintu menggunakan beberapa kayu. Tetapi ini berbeda dengan vampir-vampir kroco kaki Ting Ting. Ini rupanya sudah dikuasai oleh dendam sehingga membuatnya tubuhnya bergerak lebih cepat. Di mana saat mereka berdua sedang mencari jalan keluar, si kepala polisi pun masih saja memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Saat Ting Ting dan kepala polisi sedang terdesak, muncullah guru Gao dan Chaesung. Di mana mereka berdua menggunakan kawat mantra untuk menyerang dan tak lama datanglah si pendeta bersama pasukan vampir kroconya. Yang dengan kekuatan pengandalinya, si pendeta pun mencoba memojokkan si vampir jahat. Tetapi karena ia terlalu kuat, para vampir kroco pun tak mampu mengalahkannya.
Tak ada pilihan lain, mereka harus menggunakan cara brutal untuk mengalahkan si vampir, di mana si pendeta berhasil menjatuhkan lampu gantung di tubuhnya dan segera memperbesar apinya untuk membakar si vampir jahat. Tanpa sadar, pasukan vampir si pendeta pun ikut terbakar. Namun karena sudah terlanjur, beliau pun tak bisa berbuat apa-apa dan film pun tamat.